Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan menjelaskan konsep pendidikan menurut Quran Surah Al-Tahrim ayat 10-12. Isi ayat ini secara singkat. Ayat 10, Allah memberi contoh bagi orang kafir istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lot. Keduanya bersuamikan Nabi yang soleh, tetapi mereka berkhianat dalam iman dan tidak mendukung ajaran suaminya. Akibatnya kesalehan suami tak bisa menolong mereka dan mereka masuk neraka. Ayat ke-11, contoh bagi orang yang beriman, Aisyah yaitu istri Fir'aun. Asia yaitu istri Fir'aun. Suaminya penguasa zalim yang mengaku Tuhan, tetapi Asia tetap teguh beriman. Ia berdoa, "Ya Allah, bangunkanlah rumah untukku di surga, selamatkanlah aku dari Fir'aun dan kaumnya yang zalim." Ayat ke-12, contoh ketiga yaitu Maryam putri Imran. Ia menjaga kesucian dan kehormatan diri, membenarkan ajaran Allah dan taat sepenuhnya. Karena kesuciannya ia dikaruniai Nabi Isa tanpa ayah. Pandangan ulama terhadap ayat tersebut, menurut Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar, khianat di sini bukan berbuat zina, tetapi ingkar pada ajaran Allah dan tidak mendukung perjuangan suami. Pesannya sangat jelas, kedekatan keluarga, status, atau kekayaan yang tidak menyelamatkan kalau iman dan amal tidak benar. Sebaliknya, iman yang kuat bisa menjaga diri meski hidup lingkungan yang buruk. Menurut Guru Muhammad Quraisy dalam tafsir Al-Misbah, ayat ini menegaskan bertanggung jawab individu. Setiap orang akan dimintai pertanggungjawabannya sendiri, tidak bisa menggantungkan nasib kepada orang lain. Maryam dan Asia membuktikan bahwa kemuliaan datang dari ketaatan dan kesucian, bukan dari gelar atau lingkungan. Nilai pendidikan yang kita ambil dari ayat tersebut yang pertama, yaitu nilai tanggung jawab individu. Setiap orang bertanggung jawab atas iman dan amalnya sendiri. Kesalehan suami, orang tua, atau kedudukan tinggi tidak otomatis menjamin keselamatan. Kita harus membangun keimanan dan akhlak diri sendiri. Yang kedua, keteguhan pendirian. Asia mengajarkan tetap teguh pada kebenaran meski lingkungan dan orang terdekat berbuat salah. Jangan ikut arus hanya karena takut ingin diterima orang lain. Yang ketiga, menjaga kesucian dan kehormatan. Maryam menjadi teladan, menjaga diri menjauhi hal yang merendahkan martabat dan setia pada ajaran Allah. Dan ini menjadi pondasi utama pembentukan kepribadian yang mulia. Yang keempat, memisahkan diri dari kesalahan orang lain. Kita bisa hidup berdampingan, tetapi tidak harus mengikuti kesalahan orang lain. Jangan biarkan perilaku buruk lingkungan mengubah prinsip hidup kita. Yang kelima, doa dan ketergantungan hanya kepada Allah. Asia mengandalkan doa kepada Allah, bukan pada kekuasaan suaminya. Ini mengajarkan untuk menjadikan Allah satu-satunya tempat memohon pertolongan dan kebahagiaan sejati. Yang keenam, kemuliaan berdasarkan akhlak. Kemuliaan tidak dilihat dari harta, jabatan, atau nama keluarga, melainkan dari keimanan, kesucian, dan ketaatan kepada Allah. Maka kesimpulan Quran Surah Al-Tahrim ayat 10-12 ini mengajarkan kepada kita bahwa pendidikan yang benar membentuk prinsip yang mandiri dalam iman, teguh dalam prinsip, dan bertanggung jawab atas diri sendiri. Kita bisa belajar dari teladan baik dari Asia dan Maryam, serta menjauhi sikap istri Nabi Nuh dan Nabi Lot. Mungkin cukup sekian dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.